Boleh kami persilakan kepada Yang Mulia Biksu Badrapala Mahasawira, Dewan Pelindung Yang Buddhist Association of Indonesia akan bergabung. Amitofo Suhu. Ini dia untuk narasumber kita yang pertama. Suhu, Amitofo Suhu. Bapak Ibu boleh kami persilakan menempati tempat duduk kembali. Terima kasih. Dan saya juga tak lupa mengundang untuk narasumber yang berikutnya. Oke, kita akan langsung mengundang dan panggilkan. Inilah dia, Dr. Yudi Gejali, medical doctor, akupunturis, konselor, zen painter atau kaligrafer, dan juga pembicara yang sudah malang melintang di mana-mana. Dr. Yudi boleh kami persilakan buat bergabung, boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, ini rasanya kalau mulai talk show tapi kondisinya sepi gini nggak enak, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Nah, kalau jadi MC enak Suhu, bisa request sama penonton. Enak juga Suhu. Oke baik, Amitofo Suhu, selamat malam Amitofo Dr. Yudi, terima kasih banyak sudah pastinya menyempatkan diri untuk hadir dalam rangkaian acara Vesak Festival di tengah-tengah kesibukan Dr. Yudi yang luar biasa juga, dan Suhu juga pastinya dari tadi pagi sudah kesini, terus ada kegiatan lain di luar, balik lagi ke sini untuk bersemu dengan kita-kita semuanya, bertemu dengan teman-teman semua yang sudah hadir, ada dari lantai atas sampai lantai paling bawah Suhu, sampai basement juga akan menyaksikan kita nanti. Oke, baik, kita akan memulai untuk talk show pada malam hari ini spesial. Mungkin kita akan tanya jawab lebih casual, boleh nggak apa-apa ya Suhu ya, Dokter Yudi ya, biar boleh, nanti boleh. Juga sambil teman-teman di sini bisa menikmati, nggak terlalu formal, bisa mungkin kalau yang casual anak-anak muda atau ibu-ibu juga bisa lebih nyambung nanti, bisa lebih masuk, insight-nya bisa lebih kepake lagi. Oke, karena spesial hari ini, malam hari ini kita akan mengupas fenomena anak dengan ekor busuk. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu angkat tangan? Ada? Satu orang. Oke, Koko Rizwan tahu ya? Koko Rizwan tahu. Yang nggak tahu ada yang nggak tahu? Yang tahu cuma satu orang, yang nggak tahu nggak angkat tangan juga? Ada yang nggak tahu angkat tangan boleh? Oh nggak tahu, oke. Saya bingung kalau gitu yang nggak angkat tangan sebenarnya tahu atau enggak. Oke, mungkin yang pertama saya mau ke Dokter Yudi dulu boleh ya Dok ya? Sebenarnya apa sih Dok fenomena anak dengan ekor busuk? Ini tuh suatu kiasan, suatu istilah, dan istilahnya tuh kenapa sangat-sangat apa ya? Kenapa namanya ekor busuk gitu Dok? Boleh Dok? Ya, jadi pada saat panitia mengkontak saya dengan topik ini dan saya dokter, maka pada saat saya post di Instagram, ada yang tanya ke saya, Dok, itu penyakit apa lagi itu? Anak ekor busuk, tulang ekornya bisa busuk gitu. Jadi fenomena anak dengan ekor busuk, banyak yang pikir itu penyakit, Sony. Tapi ternyata itu adalah istilah yang berkembang dengan luas di China, yaitu anak-anak generasi kesini yang masih muda-muda mungkin yang baru lulus kuliah di China sekarang, itu mereka sudah kerja keras, mereka bukan anak yang males loh. Mereka adalah anak yang rajin sekolah, rajin di sekolah kuliah, tapi ternyata karena zaman berkembang sangat pesat, AI dan lain-lain, ternyata anak-anak yang, kan dulu kita pernah ingat ya, dulu pokoknya harus sekolah yang rajin. Kalau kamu sekolahnya rajin, kamu pasti sukses, kamu pasti bahagia. Tapi ternyata di zaman sekarang itu nggak berlaku. Kita sekolah pinter, skornya bagus, punya gelar yang bagus, ternyata belum tentu sukses. Nah ternyata di China, lulusan-lulusan universitas yang ternama sekalipun, meskipun mereka berprestasi di kuliah, pada saat mereka harus masuk ke dunia kerja, ternyata mereka nggak bisa perform. Akhirnya mereka jadi gagal perform,
mereka nggak bisa cari duit sendiri, akhirnya malah menjadi beban buat orang tua. Mungkin buat di sini Bapak Ibu yang sudah punya anak, ada nggak anak yang sudah lulus kuliah, tapi sampai sekarang dia masih ngintilin gitu, kayak ekor. Nah makanya kenapa anaknya ngekorin terus, lama-kelamaan padahal dia harusnya udah lebih bisa mandiri. Tapi kalau masih belum bisa mandiri, nah disebut ekor busuk. Ya itulah fenomena yang kekinian di China sekarang. Oke dok, nah pertanyaannya, kalau misalkan tadi dokter mention, anaknya sebenarnya nggak males, rajin, bahkan lulus dari perguruan tinggi yang ternama gitu di sana. Tapi ada satu sisi dilemanya yang maksudnya gini, kenapa dari pribadinya dia rajin, tapi susah mendapatkan pekerjaan, sementara ya personnya dia bukan anak yang malas gitu loh dok. Itu kenapa ya dok ya? Awalnya nggak males, Oke. tapi lama-kelamaan karena mereka tidak relevan dan tidak diterima dunia kerja, akhirnya males. Akhirnya depres, akhirnya punya gangguan psikologis. Gitu, awalnya mereka berjuang keras, akhirnya mereka kecewa. Oke. Kenapa gue udah sekolah bagus-bagus, gue udah pinter, gue udah berprestasi, kok gue gak diterima di dunia kerja. Nah ternyata karena dunia sudah sangat berubah dengan cepat. Jadi dulu pada saat sekitar 5 tahun lalu ada satu historian namanya Yuval Noah Harari pernah bilang bahwa semakin lama semakin kita akan krisis identitas karena AI. Karena pekerjaan manusia semua bisa digantiin sama AI zaman sekarang gitu. Akhirnya gue siapa dong? Akhirnya ada krisis identitas, ada krisis relevansi, gue ini perannya apa, gue bisa kerjanya apa gitu. Lama-kelamaan akhirnya dia jadi males dan jadi tidak relevan gitu. Karena dunianya berubah begitu cepat bro. Dan dunia pendidikan tidak mempersiapkan untuk itu. Oke. Kalau gitu saya mau ke Suhu dulu boleh ya? Boleh ya Suhu? Kalau Suhu melihat fenomena ini dalam perspektif agama Buddha, menurut Suhu gimana Suhu? Dan kira-kira penyebabnya apa sih Suhu? Sampai bisa ya generasi sekarang ya kita bilang, ini kan kejadian di China. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita akan menghadapi bonus demografi 2045. Akan terjadi di Indonesia. Nah, gimana nih kita harus prepare supaya kita anak muda, meskipun saya sudah agak sedikit tua, masih muda ya Su ya, oke. Oke. Nah, dan juga buat teman-teman nih, buat prepare, mungkin yang seusia saya, teman-teman kan juga ada yang mungkin sudah berkeluarga, mempersiapkan juga untuk punya putra-putri tercinta. Nah itu preparationnya harus seperti apa Su? Kalau kita lihat. Oke, baik. Sebelumnya terima salam Buddhis dari Suhu, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di sini ada Koko Yudi. Yes. Ini kedua kali kita ketemu ya. Iya, Di dalam ini ada Koko Sony sebagai moderator. Ini seperti deja vu gitu. Kita Formasinya sama ya Su? Formasinya sama juga lagi ya. Oke baik, ini fenomena ekor busuk ini memang waktu itu saya ditanya sama panitia, Su kepingin apa untuk ini? Karena ini kan organized by anak muda. Jadinya anak muda punya live dan sebagainya, apa yang akan terjadi pada mereka? Dan kebetulan waktu itu saya ada baca memang seperti yang Yudi bilang, di kondisinya bagaimana di China itu kita tahu persaingan itu luar biasa, kompetisi. Saya pernah 2 tahun di sana, jadinya saya tahu bagaimana mereka belajar itu betul-betul nggak ada istilah teman itu nggak ada. Semuanya itu adalah saingan. Kamu nggak bisa bilang istilahnya pinjem catatan ke teman itu nggak ada, nggak mungkin. Karena kompetisi itu sangat keras sekali dengan kondisi seperti itu. Dan kemudian kemarin tadi kita baca sama-sama baca, 1 tahun aja persaingan tuh bisa 12 juta orang untuk memperebutkan kondisi itu. Dari 12 juta orang itu berarti satu harus mengalahkan berapa banyak orang untuk posisi-posisi seperti itu. Nah inilah dia kondisi-kondisi seperti ini yang kalau kita bilang ujung-ujungnya mereka bukan anak-anak bodoh, tapi mereka anak-anak pinter dari sekolah-sekolah ternama dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke lapangan, ini kan ngalamin kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka.
nggak dapat pekerjaan. Cuman kalau saya baca lagi, ternyata faktor ini bukan hanya faktor dari sisi pekerjaan. Ini ada faktor dari dalam diri mereka. Karena generasi sekarang ini berbeda dengan generasi dulu. Dekatin lagi mic-nya. Sekarang kedengaran nggak? Udah, oke. Ternyata kejauhan suaranya. Oke. Kirain kita udah denger nih semua. Ya. Ternyata ini bukan hanya karena faktor pekerjaan. Faktor individu dari si anak itu sendiri juga punya pengaruh cukup besar. Karena kalau kita lihat generasi sekarang ini adalah, kalau yang mau kerja ini kan Gen Z semua nih ya. Gen Z ini punya satu konsep yang cukup idealis katanya. Jadinya mereka cuma mau kerja sesuai dengan kriterianya mereka. Ini yang mengerikan. Passion gue, Passion gue. saya nih apa? Kalau nggak sesuai, udah. Kan kalau sekarang kalau ngelamar kerja katanya kan ditanyakan, berani lagi nanya, berani bayar berapa untuk saya? Betul. Untuk apa dan sebagainya. Padahal nggak punya experience, nggak Betul, punya apa so. dan sebagainya. Ini akan jadi satu bentuk tantangan. Jadinya mereka daripada menerima pekerjaan yang bukan pekerjaan yang sesuai karakternya mereka lebih milih untuk tidak kerja. Ini akan jadi tantangan besar untuk Toh ke depan. orang tua masih bisa hidupin. Iya, gitu ya. sementara orang tua saya pasti masih bisa hidupin saya, masih bisa membiayai saya, apalagi kalau di Indonesia, lebih santai lagi, ya kan? Orang tuanya nggak pernah bilang kayak orang luar gitu tuh, usir keluar kamu, udah saatnya kamu mandiri gitu, itu nggak ada. Kalau bisa didekepin terus ya kan, ini yang akan menjadi masalah nanti kemudian harinya. Nah, yang jadi kemudian lagi yang harus kita lihat lagi adalah bagaimana mental mereka ini yang harus kita amati. Jadinya kalau secara Buddhis kalau mau dilihat, anak-anak ini satu rasa syukurnya itu kurang. Rasa bersyukurnya kurang. Padahal kalau mau dibilang pekerjaan, coba kalau dulu kalau kita bilang berapa banyak anak lulusan teknik kerjanya di bank dan sebagainya. Berapa banyak yang salah jurusan, itu banyak banget. Kuliah apa, kerjanya apa, itu udah nggak aneh banget dan sebagainya. Kalau mereka kan dengan idealis mereka nggak mau kondisi seperti itu. Mereka kemudian satu lagi teori yang mengatakan kondisi mereka saat ini adalah dulu kalau orang dalam kehidupan susah mereka akan struggle, mereka akan berjuang sekuat mungkin supaya hidup ini nyaman. Begitu hidup ini nyaman, orang mulai kayak terlena, akhirnya mulai jadi down. Nanti kalau udah susah, baru mulai struggle lagi untuk memikirkan supaya bisa nyaman lagi. Kondisi anak Gen Z ini ada di posisi nyaman. Ini yang bikin susah. Makanya kalau dilihat dengan kondisi ini. Kemudian kedua, apakah menjamin kalau saya di kampus belajar, nilai saya bagus, saya dapat pekerjaan yang bagus? Belum tentu juga. Kalau kita lihat ya, ada faktor X. Ini sering sekali saya gaungkan ke anak-anak mahasiswa. Jangan hanya berpikir belajar, pergi ke kampus, kuliah, belajar, dapat nilai bagus, sudah selesai. Ada faktor X. Apa itu faktor X-nya? Kalau bahasa umumnya hoki. Hoki tiap orang itu beda-beda. Hoki ini dari mana kita apa? Timbunan karma baik yang dia lakukan. Kalau timbunan karma baiknya cukup besar, walaupun nilai dia nggak terlalu menonjol, dia bisa ketemu orang yang pas, bisa ngajak dia untuk kerja, yang bisa cocok untuk dia berkembang, bisa memberi dia salary tinggi, atau kalau nggak bisa membuat dia bisa punya usaha dan sebagainya. Kalau Anda mempunyai nilai bagus, tapi hoki Anda nggak mencukupi, ketemu juga enggak. Ujung-ujungnya ya cuman segitu aja dia punya ininya. Ini yang jadi satu patokan, makanya kenapa nggak salah para Buddha nanti ngajarnya banyak lakukan perbuatan baik, hindari perbuatan buruk, sucikan hati dan pikiran. Kalimat pertama, banyak melakukan perbuatan baik ini adalah landasan untuk semuanya. Jadinya kalau mereka-mereka yang sambil kuliah, aktif kayak misalnya di kegiatan mahasiswa Buddhis dan sebagainya, mereka otomatis tanpa sadar banyak melakukan perbuatan baik. Jadinya ini tanam. Itu aja mungkin dulu sebelum ini. Oke. Suhu, tadi Suhu udah sempat bahas hoki, karma. Sebenarnya yang lebih mendukung itu, I know pasti usaha nomor satu. Tapi kalau misalkan kita udah usaha, kadang anak-anak seumuran saya, karena saya masih Gen Z juga Suhu. Bukannya Gen X loh. Saya baby boomer kebetulan.
Nah, kadang suka bilang, oh iya, saya udah usaha, tapi usahanya belum pol. Saya udah begini, tapi sebenarnya belum maksimal banget. Mungkin hoki saya yang nggak ada, malah menyalahkan ke sisi yang sebelah situnya gitu. Tanggapan Suhu gimana? Itu ya anak seperti itu tolong di packing, kirim ke Afrika tanpa ada alamat balik lagi. Oke. Enggak ya, enggak. Jangan. Kita bisa melihat, terutama khususnya orang tua, kalau anak terlalu banyak excuse, jangan diikuti. Kuncinya ada di sana. Kita boleh sayang anak, tapi jangan ngerusak anak. Kita udah tahu tipe-tipe anak yang selalu apapun kalau dibilang pasti dia akan mencari alasan. Dia hidup dengan alasan, dari satu alasan membuat alasan yang lain. Kalau menghadapi anak seperti itu, Anda nggak usah terlalu banyak deal sama dia. Jalankan dulu. Anda belum maksimal. Tunjukkan dulu. Karena sekarang ini banyak sekali anak gampang sekali menyerah. Oh nggak bisa, kita nggak dapat seperti ini. Lakukan dulu. Ternyata begitu dilakukan, ternyata bisa. Kalau Anda nggak mencoba, Anda nggak akan pernah tahu kondisi ini. Makanya mungkin satu, pola didik orang tua juga sangat mempengaruhi dengan kondisi sekarang ini. Bagaimana anak cepat sekali tinggal bilang menyerah dan orang tua bisa menerima kondisi itu. Ini juga akan membentuk karakter mereka. Ya, jadinya diharapkan ini bukan hanya kita salahkan anak, tapi mesti kita lihat betul-betul family punya support sistemnya bagaimana. Bagaimana anak ini dibuild karakternya itu betul-betul untuk supaya bisa mandiri nantinya tanpa harus ini. Makanya kembali lagi karena anak sekarang kan kebanyakan sedikit-sedikit aduh kena mental gitu kan. Saya udah kena mental, saya butuh healing katanya. Mesti ke Bali jalan-jalan. Bilang aja memang mau jalan-jalan kamu. Udah nggak usah kita ngomong banyak lebar lagi lah. Healing lama-lama hilang ya Suhu. Hilang. Seperti kalau saya lihat Instagramnya Koko Sony itu healing melulu dia tuh. Saya jadi speechless karena betul. Kadang bener ya. Makasih Suhu. Makasih ya. Oke, Dokter Yudi, saya mau ke Dokter Yudi nih sekarang. Tadi Suhu sempat nyinggung-nyinggung soal parenting. Apa namanya? Sifat yang tadi kita bahas dari anak-anak muda zaman sekarang yang tadi ya bisa dibilang generasi strawberry itu yang lembek lah, yang banyak excuse lah, yang terlalu idealis lah. Pasti ada peran penting dari orang tua di situ. Sebenarnya menurut Dokter Yudi, yang lebih menentukan tuh apa sih? Cara didik orang tua? Atau memang ya anaknya kalau emang punya sifat perilaku seperti itu, mau dididik dengan cara apapun, ya akan tetap seperti itu. Karena apa? Karena mungkin di era-eranya kita Dok, ya kan? Mungkin kita... Halo. Iya beda bro, jangan disatukan. Ya udah, era-era anak yang lahir tahun 80-an, 90-an awal gitu kan. Ya bisa dibilang mungkin lebih, kan punya era orang tua yang berbeda juga. Dibanding orang tua yang mempunyai anak Gen Z seperti sekarang. Nah itu tuh sebenarnya faktor yang lebih menentukan apakah gaya parentingnya atau apanya Dok? Sebenarnya teman-teman pernah mengenal istilah instant gratifications gak? Jadi saat kita pengen sesuatu, kita langsung pengen dapetin. Nah itu ternyata dalam ajaran Buddha sudah dibahas sudah lama tentang itu. Jadi kalau zaman generasi orang tua kita zaman dulu, hidup susah, zaman perang, makan susah, harus buka toko, harus berani jual ini itu, berani susah lah. Nah, tapi generasi zaman sekarang kita punya level penderitaan yang lebih halus. Yaitu penderitaan karena segala sesuatu berubah, penderitaan karena seeking pleasure. Dan itu kita mulai dengan kita kasih gadget anak dan juga pola sosial media. Gua post sesuatu, gua pingin dapat like cepet. Gua pingin, contohnya nonton video nih, nonton video YouTube contohnya. Sebentar aja boring langsung ganti. Buka Instagram, bentar, boring ganti. Jadi ganti-ganti sosial media,
ganti-ganti nontonin video. Ternyata itu membentuk otak untuk tidak tahan proses. Jadi begitu dia mulai ngerasa boring, ganti ah. Begitu dia nggak dapat pleasure, nggak dapat excitement, ganti ah gitu. Nah itu juga dari sosial media membentuk batin anak. Dari pola orang tua juga gitu. Anak pengen apa dikasih. Jadi kayaknya ada dua ekstrim. Zaman dulu orang tua zaman orang tua saya itu ekstrim kiri Nazi. Pokoknya disiksa, dipukul, anak disiksa, pukul gitu. Tapi generasi yang sekarang orang tuanya ekstrim kanan. Anak apapun bolehlah, kasihan anak gitu. Jadi itu ekstrim. Jadi menurut saya kita sebagai orang Buddha, sebagai orang tua, kita juga perlu mengembangkan pola pengasuhan anak jalan tengah. Di mana anak juga perlu mengerti bahwa hidup tidak pernah memuaskan. So, no matter what, you need to deal with it gitu. Kita perlu melatih anak kita tidak serta-merta selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, tidak selalu nonton video, kalau nggak suka ganti, orang tua ikut gantiin juga gitu. Nah itu semua ternyata hal-hal kecil, pola-pola asuh, kebiasaan yang ternyata kalau itu diturutin terus, itu membentuk batin anak nggak jadi tahan proses. Begitu dia keluar dari kuliah dan harus menghadapi suka duka kehidupan dengan lebih real, dia nggak tahan. Dia pengen out. Gua cabut gua nggak suka, this is not me. Tapi this is not me-nya juga ganti-ganti gitu. Selalu berubah kan, makanya ini adalah kita sesuatu yang harus kita kita atasi dari sekarang karena generasi anak ekor busuk akan terjadi nanti nih. Sekarang udah mulai dan akan makin banyak dalam 10 tahun ke depan. Betul. Iya. Oke, orang tua pasti pusing ya Su ya. Yang orang tua anaknya masih kecil sekarang justru. Harus prepare. Justru kan banyak yang bilang mungkin, oh ini gak relevan buat gue. Karena anak gue kan masih kecil. No, justru relevan buat Anda karena anak-anak masih kecil. Oke. Karena anak yang masih kecil sekarang mungkin akan menjadi generasi anak ekor busuk 10 tahun ke depan. Karena pembentukan karakter memang Dari sekarang. sedini mungkin ya dok ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah sama Suhu juga tadi sempat baca ada satu artikel yang menarik banget. Muncul fenomena di China, bukan di Indonesia. Muda-mudi di China rame-rame pensiun dan masuk panti jompo. I don't know why. Maybe di sana tekanannya, pressure-nya besar. Tadi yang seperti Su sempat mention juga, mungkin persaingannya luar biasa berat. Sehingga ya tadi balik lagi ke persiapan mental mereka tidak ada. Yang sedikit-sedikit perlu healing, sedikit-sedikit perlu healing. Nah sebenarnya untuk kita menghadapi, karena tadi Dr. Yudi dan juga Su Shenping juga setuju. Kalau kita akan ada menghadapi hal tersebut juga ya. Nah itu gimana sih biar cara kita buat preparation itu dok, supaya ya itu nggak kejadian di kita. Nanti aku mau nanya sama Su juga pertanyaan yang sama Su. Silakan dok. Bagi saya penting untuk anak-anak muda belajar ajaran Buddha. Tidak hanya belajar tapi berlatih. Karena sebenarnya semua ini bisa diatasi dengan 6 paramita. Bermurah hati, berlatih kesabaran, berlatih semangat, berlatih konsentrasi, berlatih etika, sila, tidak cepat-cepat, gue pengen jalan instan gitu, melanggar apapun. Kemudian berlatih samadhi, konsentrasi, dan kemudian berlatih mengembangkan kebijaksanaan. Jadi sebenarnya ajaran Buddha sebenarnya sudah mempersiapkan untuk hal ini. Buddha bilang zaman sekarang adalah zaman Kali Yuga, di mana semua emosi negatif jadi semakin membara dan jadi semakin cepat. Dan Buddha sudah mempersiapkan dari zaman dulu. Jadi buat kita orang tua yang anaknya masih kecil, mulailah kenalkan ajaran Sang Buddha, terutama praktik 6 paramita. Tidak harus belajar meditasi, tapi juga mulai belajar berlatih kesabaran, berlatih ketekunan, dan lain-lain. Cara berlatihnya gimana? Silahkan bawa ke Suhu Shenping. Solusi yang tepat. Solusi yang tepat. Solusi yang tepat. That's why Suhu is here, right? Ya, that's why Suhu hadir di sini karena memang harus memberikan solusi untuk kita. Baik, kita mendengarkan. Betul. Silakan Suhu.
Ini ya kadang-kadang saya jadi anggota sangga agak sedikit bingung. Yang bikin anak siapa, yang bermasalah dengan anaknya lemparnya ke sangha. Yang mau pilih berumah tangga nanti ribut sama pasangannya lemparnya ke sangha. Padahal jelas-jelas anggota sangha nggak nikah. Bener kan? Dan salah alamat lagi. Jadinya kalau mau dibilang tadi lempar ke Su Xianping, nanti saya bikin di Mudita Center tempat penitipan anak, oke? Ya. Tempat penitipan anak berekor busuk. Berekor busuk. Diawasi langsung oleh Dr. Yudi Gezali. Oke, selesai kan? Ya. Nah, kalau dilihat memang nggak salah, sangat tepat banget ya. Kita udah diajarkan paramita. 6 paramita itu bagaimana kita belajar untuk mau merelakan apa yang kita punya, ya kan, nggak jadi egois. Karena kalau mau dibilang dana itu kan salah satu untuk menghilangkan keakuan kita, keegoisan kita. Saya mau semuanya jadi milik saya dan sebagainya. Belajar juga untuk lebih sabar, menerima dan sebagainya. Anak sekarang ya susah loh, untuk melatih kesabaran mereka susah loh. Sama Wira. Tadi saya cukup tertarik waktu Dokter Yudi bilang soal anak sekarang kan perubahannya cepat sekali. Kemauan dia tuh sebentar-sebentar ganti. Gak usah Jojo, mungkin para orang tua di sini coba amati anak-anak Anda soal makanan. Ya, mereka baru makan berapa, mereka udah bosan, udah gak makan lagi. Mereka mau sesuatu yang baru lagi. Kalau zaman dulu tuh mission impossible, bisa dimarahin habis. Makan dulu sampai habis, baru boleh buka yang baru lagi. Sepertinya didikan yang dulu. Tapi yang sekarang kan enggak. Mereka enggak mau tahu lagi. Menganggap itu kayaknya bukan makanan. Ini mungkin bisa jadi satu perhatian. Hal sepele seperti itu aja bisa membentuk karakter mereka. Membentuk mereka punya ini. Dari salah satu itu ya. Nah, untuk mereka yang tadi dengan Satparamita kita tahu banyak mereka harus bisa belajar untuk bisa lebih berjuang lagi dan sebagainya. Jadinya sebenarnya intinya anak-anak ini bukannya tidak punya kesempatan, tidak tahu. Tapi yang ada, keluarga kadang-kadang tidak menciptakan mereka untuk mendapat pendidikan Buddhis yang benar. Setuju. Bawa anaknya ke wihara. Aduh gimana ya Su ya, Senin sampai Sabtu dia udah sekolah Su. Minggu harusnya dia bisa tidur Su. Bapaknya juga butuh tidur Su. Kita mau ngomong apa lagi coba? Bapaknya sekarang sibuk main pedal, Su. Oh main pedal sekarang ya. Udah ada permainan baru kalau kayak gitu ya. Iya. Itu nanti tolong kasih tahu Su bentuknya seperti apa lagi ya. Dan sebagainya. Jadinya sebenarnya kuncinya itu ada di kita sendiri. Di keluarga sendiri. Bagaimana orang tua mau mengarahkan anak itu untuk mau belajar. Ada loh perbandingan yang berbeda dari hanya sekedar standar di rumah. Ada sesuatu ajaran yang lain bagaimana kamu harus mau belajar sabar, kamu harus belajar untuk bisa semangat, kamu harus belajar bisa ini. Ya, kalau misalnya meditasi untuk bisa lebih fokus dan sebagainya nanti kirim aja ke Dokter Yudi nanti bagian itu, oke? Melatih kesadaran nanti kirim aja ke Dokter Yudi. Gantian sekarang saya untuk ini. Ya. Saya sangat suka dengan talk show ini. Dua narasumber ya saling tai chi. Enggak ya, bercanda. Oke, kalau gitu Suhu, dokter, boleh kita ajak mungkin Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini biar kita lebih interaktif lagi. Mungkin kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang apa ya, pertanyaan-pertanyaan simpel, mungkin tadi dari saya pertanyaannya, saya juga mau dengar, juga mau ngajak teman-teman yang ada di sini. Kalau ada yang mau nanya, ada pertanyaan tentang topik pembahasan kita pada malam hari ini? Mungkin yang mau punya anak dulu. Mungkin yang mau punya anak, siapa? Siapa ada yang mau punya anak di sini? Kenneth. Atau Cici Selfie? Oh, Cici Selfie tuh. Baik, ada Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Nggak apa-apa, saya turun aja ya, oke. Silakan. Boleh. Gantian ya habis ini ya. Oke. Selamat malam Suhu dan dokter. Saya Marni mau bertanya. Saya kalau ajak anak ke wihara, mereka suka menolak. Alasannya nggak perlu ke wihara, cukup berbuat baik. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Kadang kita ada acara untuk ajak anak-anak.
kita paksa, anak bilang, kita udah gede, bukan anak kecil, tidak boleh dipaksa. Nah, jadi kita bingung nih. Anak itu anak saya tahun 90-an. Nah, mereka seperti itu. Jadi bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Suhu dan Dokter Yudi boleh nanti dijawab. Pertanyaannya sama dari Cici Marni. Baik, pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama orang tua. Bagaimana supaya anak saya bisa diajak ke wihara? Kalau anak saya bilang kalau buat baik mah nggak usah ke wihara, cukup di rumah saja dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi, saya udah cukup gede, saya udah bisa menentukan dan sebagainya. Sebenarnya starting point itu waktu dari mereka masih kecil. Kalau mereka dijadikan satu bentuk tradisi di keluarga, di mana memang hari Minggu itu adalah waktunya kita pergi ke wihara, ini akan menjadi satu bentuk yang bagi mereka, oh inilah konsep kita. Inilah yang menjadi keharusan kita dalam memenuhi spiritual kehidupan kita. Ini sudah dikasih contoh oleh orang tua saya. Orang tua saya juga selalu menyediakan waktunya untuk pergi. Nah, di sana dia banyak belajar. Kedua permasalahannya adalah saat kita bawa anak kita ke wihara, dia tidak menemukan komunitas seusia dia. Dan kemudian berikutnya lagi, belum tentu lagi kemudian wiharanya bisa jadi orangnya cuek-cuek. Jadinya begitu dia datang ke sana, dia nggak dapat sambutan, dia nggak dapat teman, dia nggak rasa jadi orang asing. Sehingga waktu kita mau ngajak lagi dia udah males untuk menjalan. Rasa welcome dari wihara itu sangat penting. Makanya kenapa saya selalu bilang sama pengurus saya, begitu kalau hari Minggu lagi semua berubah jadi humas. Nggak ada lagi bilang kamu tuh bagian ini, tapi semua berubah jadi humas. Jangan biarkan orang datang bengong, rangkul, deketin, samperin, tanya dan sebagainya. Karena orang gimana juga, semua orang mulai dari yang kecil sampai yang besar butuh perhatian. Kalau dia datang sampai sana dia ikutin, ngomong juga enggak ada yang iniin dia, kemudian enggak ada yang seusia dia, pasti dia males. Makanya kadang-kadang bisa jadi orang tua datang ke wihara A, anaknya ada di wihara B, dan sebagainya. Saya pernah ngalamin satu, sampai orang tuanya penasaran, datang, kepingin tahu, kenapa waktu dia ajak anaknya ke wihara A, nggak mau, tapi datang ke wihara B. Ternyata begitu dia tahu komunitas anak-anak yang seusia dia dapatkan. Dapat teman peers groupnya dia di mana semuanya bisa saling ini. Kemudian bisa ngobrol, bisa saling ini, jadinya dapat satu ini. Mungkin sebagai orang tua kita mungkin bisa membantu untuk melihat ini. Nggak usah memaksakan harus ikut dengan mama punya tempat wihara dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau saya sarankan ya, seandainya kalau memang wiharanya lebih banyak orang-orang yang usia senior. Saya nggak berani bilang usia tua, usia senior, oke? Usia yang senior, jadinya mungkin kan nggak masuk kan. Kadang-kadang dengan kondisi seperti itu ya, seperti itulah kurang lebih. Kalau ya. Tapi saya anaknya dari balita saya udah ajak wihara. Jadi kadang-kadang malah tiap malam kita menceritakan tentang keagamaan dan kita kasih pertanyaan. Kalau kita udah cerita kasih pertanyaan, kita kasih poin supaya mereka ada semangat dan mengingat gitu. Tapi setelah dewasa dia justru malah nggak mau ke wihara. Dia bilang kata berbuat baik aja cukup. Nah ini ada satu lagi. Lingkungan wihara 1 minggu 1 kali. Kita harus tahu, dia berada dengan teman-teman main dia tuh di lingkungan yang seperti apa. Sekolahnya dengan latar belakang seperti apa. Temen gengnya tuh satu ininya seperti apa. Karena biasanya anak-anak remaja itu takut terkucilkan dari grupnya dia. Seandainya dia satu-satunya yang agama Buddha, sedangkan temen gengnya ini agamanya yang berbeda, bisa jadi dia merasa tidak nyaman. Dia akan berusaha untuk menyesuaikan dengan teman-temannya. Supaya dia bisa diterima sama grupnya. Ini mesti kita tahu juga perkembangan dari anak-anak ini. Terutama mereka-mereka yang mulai masuk SMP, SMA seperti itu. Kalau udah kuliah udah lebih gampang lah. Udah lebih bisa melihat, memikirkan mana yang lebih cocok untuk saya dan sebagainya. Tapi kalau usia-usia yang masih seperti itu sangat rawan sekali. Mereka takut sekali ditinggalkan sama
grupnya. Jadinya apapun berani mereka lakukan. Ini mungkin butuh dari perhatian, dari touch dari orang tua, terutama ibu dan sebagainya. Jadinya dia nyaman untuk ngobrol sama mamanya. Dia rasa nggak mesti terintimidasi, kamu harus pergi, nggak bisa bilang enggak. Kamu kan udah tahu kamu harus seperti ini, itu banyak. Karena banyak anak-anak yang mengeluh. Ujung-ujungnya yang dia harusnya ke wihara, tapi kenapa kondisinya seperti ini? Kenapa dia dapat perilaku dengan kondisi yang tidak sesuai dengan ini? Ya itu bisa terjadi. Jadinya banyak faktor penyebab yang bisa membuat kadang-kadang kita mau melek sedikit melihat apa sih yang dibutuhkan anak ini sebenarnya. Tapi percayalah, kalau dia dapat wihara dengan yang satu ini sama dia dan dia rasa nyaman dan dia rasa happy, mau pulang wihara susahnya minta ampun. Nyangkut terus. Seperti itu. Satu Oke? circle yang sama ya Suhu ya? Satu circle yang sama. Iya. Tapi mungkin jangan satu circle yang sama aja Suhu. Cari jodoh juga di circle yang sama di situ. Betul. Anda akan sangat bahagia sekali kalau anak Anda cari satu circle yang sama. Ya, jadinya Anda nggak usah pusing, Anda bisa dapat menantu yang kurang lebih sama juga. Setuju? Setuju. Oke. Ya, itu aja mungkin dari Su ya. Terima kasih. Dari Dokter Yudi mungkin silakan ada yang mau ditambahin silakan. Sebagai seorang dokter yang sering juga bertemu dengan pasien remaja, memang ada fase-fasenya Bu, anak itu. Sekarang contohnya, kalau saya sekarang di rumah Namaskara, anak saya yang masih kecil, saya nggak suruh dia Namaskara. Dia otaknya seperti spons, dia menyerap semuanya, dia niru. Meskipun dia nggak mengerti apa maknanya, dia meniru aja gitu. Saya lagi meditasi, saya nggak suruh dia meditasi, dia langsung duduk aja gitu pura-pura. Karena the idol is the parent. Dia melihat parentnya seperti apa. Tapi seiring anak beranjak remaja, dewasa, dia nggak bisa lagi cuma sekedar meniru. Dia melihat papa mama seperti apa hidupnya, asik nggak. Bagi mereka kebenaran tidak penting. Yang penting adalah asik apa nggak asik. So, viharanya asik apa nggak, kata Suhu tadi. Orang tuanya dengan ke vihara asik nggak? Atau malah nyeramahin terus. Itu juga sesuatu. Jadi ini sangat kasuistis, tidak ada saran yang persis bisa menjawab. Karena tidak tahu kasusnya seperti apa, banyak hal yang harus dinilai. Tapi salah satu guru besar yang pernah saya belajar tentang parenting dalam Buddhism, bilang bahwa kalau anak sudah tidak terlalu tertarik, maka kasih mereka jarak saja, tidak usah disuruh. Tapi kita melakukan. Contohnya, kita nggak usah suruh dia meditasi, kita meditasi aja. Nggak usah suruh, nanti dia lihat sendiri, dia pengen sendiri gitu. Contohnya saya pribadi, papa saya tuh Buddhis dari dulu, Buddhis, papa mama Buddhis, tradisional, nggak mengerti apa-apa sih. Cuma mereka ke vihara dari kecil. Dari kecil saya tuh gaulnya di vihara, main sunggokong-sunggokongan, main paisucenan. Sunggokongnya ini, Bukan, Cipatkai, Patkai ini. Zaman dulu kan ada film-film silat, kita main-main silat-silatan waktu kecil di vihara tuh. Waktu remaja, saya sekolah di kepercayaan yang berbeda, saya ke agama yang lain, saya bahkan menentang agama Buddha. Orang tua saya berusaha berdebat dengan saya, nggak masuk. Tapi somehow, pada saat saya jalan-jalan ke toko buku, pengen belajar meditasi. Itu setelah saya lulus kuliah. Jadi memang semua anak punya karmanya. Nah, kadang-kadang kita udah nggak bisa mengedukasi anak dengan cara ngasih tahu, tapi kita bisa melimpahkan jasa latihan kita untuk mereka. Dan siapa tahu karma baik yang kita dedikasikan bisa membantu anak kita kemudian bisa bertemu dengan ajaran Buddha, bisa mengapresiasi ajaran Buddha, bahkan bisa berlatih ajaran Buddha, dan kemudian bisa bermanfaat buat hidup mereka di saat ini sampai menuju pencerahan. So, at the end of the day, anak kita bukan milik kita nggak bisa paksa mereka. Harus jadi sesuai kita, malah itu merusak prosesnya seringkali. Jadi memang ini art, tidak ada yang bisa ngajarin, ini seni. Jadi memang ternyata seni parenting juga nantinya akan mengikuti seni latihan kita dalam agama Buddha. Jadi kalau kita berlatih, kemudian nanti seni parenting bisa mengikuti gitu. So memang
Tidak ada jawaban yang bisa paling benar untuk ini karena banyak faktor. Oh, oke. Boleh Su, silakan. Saya tambahin satu ya. Anak ibu merupakan jodoh yang sangat kuat. Bisa menjadi antara hubungan ibu dan anak. Ya, enggak main-main dia bisa lahir di keluarga Buddhis, di mana orang tua pasti otomatis dia punya yang lalu dari kelahiran yang lampaunya, sehingga dia bisa punya orang tua yang Buddhis. Nah, ini nggak usah ditakuti, kalau memang jodohnya sangat kuat, dia akan nih. Seperti saya, ya jadinya saya ingat tadi main Sun Gokongan, tapi saya nggak pakai acara main Sun Gokongan. Oke, saya juga besar di keluarga Buddhis, tapi Buddhis yang KTP, cung cep istilahnya, dia cung-acung ditancepin, oke. Jadinya kalau misalnya mama saya lagi pergi ke kelenteng, ya pai-pai dan sebagainya, nah saya asik tuh main sendiri tuh. Kumpulin kertas dupa yang ada gambar naganya, itu saya suka. Kemudian liatin patung satu-satu dan sebagainya. Mungkin aneh, mungkin orang lain ngelihatnya aneh. Anak kecil hobinya seperti itu. Pendidikan saya dari TK sampai kuliah, saya dapat di agama tetangga. Oke, pelajaran itu kalau mau dibilang saya tidur, saya bawa kitab agama tetangga. Dan sebagainya. Saya nggak tahu sedikit pun agama Buddha. Saya nggak pernah dapat pelajaran karena orang tua saya nggak bisa mengajarkan agama Buddha. Cuman ada satu yang aneh, setiap kali walaupun saya diminta untuk mengisi dan sebagainya di sana, nggak ada keinginan untuk merubah agama saya, keyakinan saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Kemudian walaupun saya nggak tahu, saya lebih paham agama tetangga dibandingin agama sendiri saat itu. Cuman ada satu hal yang cukup unik adalah, mama saya pernah kasih saya satu buku, mesti tulisan Mandarin, itu komik. Itu komik itu tuh ternyata itu tentang hukum karma. Jadinya kalau Anda selama hidup nggak mau bayar hutang, nanti kelahiran berikutnya Anda jadi kerbau, Anda akan jadi kuda yang harus kerja siang malam dan sebagainya. Kalau Anda rajin berdana bunga ke wihara, nanti kelahiran berikutnya wajah Anda bagus. Kalau Anda rajin dana minyak pelita dan sebagainya, mata bagus dan sebagainya. Itu buku favorit saya. Nggak ada yang ngajarin saya tiap hari. Jadinya kalau mau dibilang sekarang, saya bilang balik lagi. Satu kepercayaan seperti dengan Buddha seperti ini, kita makanya nggak pernah kan, agama kita nggak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Kita nggak pernah memaksa orang lain harus beragama Buddha, nggak pernah. Malah kita bilang pikirkan dulu baik-baik, jadi simpatisan dulu, lihat dulu kondisi. Karena semuanya ada ikatan jodoh. Jodoh ini sangat kuat sekali. Kalau saya bilang jodoh saya sama agama Buddha sangat kuat sekali. Sehingga saya sedikit pun tidak berubah, walaupun saya dari TK sampai kuliah, saya dapatnya agama tetangga. Saya jauh lebih mengerti agama tetangga dibandingin agama saya sendiri. Tapi saya nggak ada keinginan untuk mau berubah. Jadinya begitu saya mulai belajar, dan lebih kondisinya sekarang saya malah jadi sangha lagi. Ya kan? Kembali lagi jodoh, kalau dipikir-pikir nggak masuk akal untuk bisa sampai di titik ini. Tapi saya bilang jodoh nggak akan lari. Oke? Yang penting bagaimana orang tua bisa jadi teman paling baik bagi si anak. Sehingga apapun yang dia mau ngomong dia bisa dengan santai untuk curhat. Itu aja. Oke? Om Tofo. Tambahkan, nyambungin sama anak berekor busuk. Boleh. At the end of the day, dunia akan semakin berubah. Dan perubahannya akan semakin cepat, penderitaan akan semakin terasa. Kita sudah tidak bisa, ya kita sekolahkan mereka, kita kasih mereka skill untuk intelektual, kita kasih mereka skill untuk belajar ini, belajar itu, kita kasih mereka uang, kita kasih mereka modal apapun. Sebagai orang tua kita kasih yang terbaik. Cuma seperti yang Buddha bilang, pemberian yang terbaik adalah dharma. Jadi memang at the end of the day kita mengusahakan untuk agar kita selalu menyalurkan semua latihan kita, semua karma baik yang kita punya untuk manfaat anak kita. Karena kita nggak bisa kontrol, dunia ini semakin nggak bisa terkontrol. Tapi kalau anak kita punya kemampuan, oke, ajaran Buddha cuma 3 intinya seperti yang dibilang Suhu. Jangan bikin kejahatan, pupuklah kebajikan, sucikan batin. Itulah ajaran Sang Buddha. Itu adalah modal yang terbaik untuk zaman sulit apapun. Jadi 3 itu aja sebenarnya. Kitab agama Buddha, kalau Suhu tadi cuma segini mungkin kitab agama orang ya.
Agama Buddha kitabnya satu lemari itu di Wihara Suhu. Tapi intinya cuma itu, jangan berbuat jahat, pupuklah kebajikan, sucikan batinmu, sucikan pikiranmu. Karena tiga inilah yang selalu menjadi pegangan untuk zaman sesulit apapun. Supaya anak kita nggak jadi ekor busuk. Dan mungkin serahkan. Kalau saya dulu, saya tuh benci banget sama Kuan Im. Waktu kecil. Oke. Jadi kalau saya lihat patung Kuan Im nih. Kalau saya lihat patung Kuan Im, saya tuh doa untuk tengking-tengking tuh. Zaman dulu waktu saya udah gede, saya merasa ini berhala. Tapi seperti yang Buddha ajarkan juga, jodoh apapun adalah jodoh. Termasuk jodoh yang buruk, itu jodoh. Makanya saat saya marah-marah sama patung Kuan Im, saya justru masuk Buddhis karena Kuan Im. It's interesting how karma works. Ya, ada yang cantik banget tapi jodohnya sama pria yang gak terlalu cakep. It's interesting, right? Dok, kok lihatnya nggak terlalu cakepnya, nggak terlalu cakep ke saya gitu. So karma itu sulit. Jadi kita cuma bisa, oke, kita pupuk karma baik aja deh. Kita nggak tahu dunia akan kayak gimana nanti. Cuma kita mengusahakan yang terbaik. Betul, thank you. Kita masih punya waktu? Masih ya? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Cici Selfie, silakan. Boleh, silakan. Selamat sore Suhu, selamat sore dokter. Mau tanya, kalau misalnya di zaman orang tua kita gitu, itu kan mereka tuh kayak tidak peduli atau mungkin tidak mengerti masalah kesehatan mental gitu. Sedangkan yang zaman sekarang justru mungkin mereka terlalu self-diagnose. Jadi tuh sebenarnya batasan dan itu kayak terlalu banyak gitu, dikit-dikit misalnya saya depresi, frustasi apa segala macam gitu. Jadi tuh batasannya atau kriterianya tuh apa? Kalau misalnya orang itu kayak bisa, saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Cici Selfie. Suhu dulu? Boleh dua-duanya nggak apa-apa? Suhu dulu boleh? Cuman satu, anak sekarang tuh suka cocokologi. Ngerti nggak? Kemudian ada istilah ini, kemudian mencocok-cocokkan, ini kayaknya saya punya nih. Simptom-simptom ini ada pada saya nih. Kemudian dia merasakannya, kemudian dia baca lagi tuh. Anak sekarang itu lumayan loh, dia punya penelitiannya cukup ini. Kemudian dia mengkaitkan itu pada dirinya. Kemudian yang lebih fatal lagi, kalau gitu saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya udah, Anda harus terima. Karena saya punya penyakit ini, jadinya saya nggak bisa melakukan. Tapi sebenarnya alasannya tuh males. Jadinya paling baik adalah kembali lagi adalah orang tua kalau bisa. Kenapa selalu bilang orang tua? Karena kunci kalau di rumah tuh orang tua sih sebenarnya. Orang tua juga mau ngikutin perkembangan zaman. Jangan cuman ngomongin sama anak tapi nggak tahu istilah, ya udah terima aja seperti itu. Jadinya kalau bisa sih belajar, sama-sama mau belajar, sama-sama mau mendiskusikan bener enggak. Makanya saya bilang butuhnya jadi teman yang paling baik itu orang tua adalah sehingga bisa untuk saling bicara. Enggak loh, kamu baik-baik saja loh. Kamu sebenarnya oke no. Itu kan hanya perasaan kamu aja. Karena kamu nggak merasa nyaman dan sebagainya. Kembali lagi jadinya adalah soal mental ini adalah siapa yang membuild, siapa yang membuat. Kalau kita terlalu memanjakan anak kita akan merasakan, oh ya benar ya semuanya ya, ini kondisinya ini seperti ini ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang, enggak dong, kamu tuh punya kekuatan, kamu tuh bisa fight dan sebagainya. Ini berbeda, approach ini berbeda sekali. Anak ini akan menjadi dua, sesuatu yang kalau dia memang diarahkan untuk strength, atau dia jadi weak. Kembali lagi kepada kita. Ya, kemudian terutama untuk kita sendiri, Sang Buddha mengatakan mind is foreigner. Pikiran itu segalanya, nggak main-main, makanya kendalikan. Begitu pikiran kita sakit, tubuh kita juga ikut sakit. Makanya dikatakan, walaupun Anda sakit, jangan biarkan pikiran Anda ikut sakit. Ini penting sekali. Oke, itu aja. Lanjut lagi sama dokter. Tambahan sedikit saja.
mau nggak mau sekarang kita tidak bisa membatasi anak untuk mencari informasi. Sekarang mereka tanyanya bukan ke Google lagi, mereka tanya ke ChatGPT. Setuju, itu yang saya lakukan. Dan mereka self-diagnose diri mereka, dan mereka juga self-diagnose orang tua mereka. Oh, orang tua gue NPD gitu. Wah, orang tua gue narcissistic personality disorder. Dia nggak ngerti gue gitu kan. Nah, ajaran Buddha padahal bilang bahwa label-label itu bukan kita. Label selalu berubah, it's not us. So makanya sebagai orang tua juga jangan kebiasaan nge-label anak. Anak gue gini, anak gue gitu, anak gue emang orangnya gini. Ah lu mah orangnya gitu, jangan suka gitu. Anak kebiasaan melabel nanti. Now, saran saya adalah karena kita tidak bisa membatasi informasi, PR besar dari komunitas Buddhis, baik vihara atau saya senang banget sama YBA dan anak-anak muda yang sangat terlibat di sini. Untuk kita, apalagi kita orang agama Buddha, kita itu dari dulu sudah paling canggihnya soal pikiran, soal mental health. Bahkan sebelum dunia ini heboh soal mental health. So kewajiban kita sebagai murid Sang Buddha untuk selalu menyelenggarakan workshop-workshop atau edukasi berbasis mental health. Menurut saya ini udah waktunya. Kita bisa hire professionals, kita bisa sambungkan sama ajaran Buddha. Karena ini yang menjadi ujung tombak yang paling tajam dari agama Buddha. Makanya kenapa banyak orang bule sekarang memilih agama Buddha. Karena menjawab banyak isu mental health actually. Mindfulness ya dok ya. So tolong IEBA, Vihara Mudita atau manapun, yang dari vihara manapun, tolong bikin. Lebih banyak lagi. Kita akan undang Dokter Yudi lagi. Pastinya kita akan undang Dokter Yudi lagi. Oke, dan tadi yang kayak Dokter Yudi bilang, curhat ke AI, nanya apa-apa ke AI gitu, ChatGPT dan bla 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 segala macam. Berkaitan juga tadi yang Dokter Yudi bilang tentang workshop, kalau nggak dipandu, teknologi akan terus berkembang. Kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan sendiri. Tapi kalau kita nggak ngikutin, tapi kita nggak ada yang mandu, akan jadi salah juga. Setuju ya dok ya? Makanya sekarang kan dibilang kan word yang expert menjadi tidak dihargai. Yes. Makanya jadi kayaknya kita nggak bisa batasi ini, tapi kita expert talknya emang harus dikuatin gitu. Oke. Nah dok, karena keterbatasan waktu, ini saya dejavu lagi. 2 kali kita talkshow kayak gini, tapi kayaknya waktunya sudah cukup panjang, tapi kenapa ngerasanya pendek? Mungkin kita akan bikin lagi nanti sesi berikutnya. Terakhir sedikit closing statement dari Dokter Yudi, silakan. Setelah itu juga dari Solution Pick. Dari saya buat orang tua, buat anak muda, buat siapapun kita, dunia pasti akan selalu berubah dan tantangan di masa depan tidak akan lebih mudah. Kalau Anda sekarang masih punya kemampuan tubuh dan mental untuk bisa mengerti dan belajar agama Buddha, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah tambah usia, tambah punya banyak masalah, kita sudah mungkin tidak punya banyak kapasitas lagi untuk belajar dan berlatih. Jadi saya begitu. Setuju, terima kasih banyak Dokter Yudi. Dari Solution Pink, silakan. Oke, baik. Ini kita sebagai umat Buddha, kita tahu proses yang dikatakan oleh Sang Buddha, lahir, tua, sakit, meninggal. Nggak ada kata nggak meninggal. Jadinya untuk generasi anak-anak muda, yang kalau Anda sampai sekarang merasa santai aja kok, saya tetap bisa ngintil orang tua saya, padahal udah saatnya Anda harus bisa mandiri, tapi Anda tetap tergantung sama orang tua Anda, hati-hati. Ini akan menjadi duka, satu penderitaan. Karena one day kita akan berpisah dengan orang tua kita semua. Dan bagi orang tua, jangan terlalu overprotect atau terlalu sayang sama anak, sehingga kita nggak kepingin anak itu susah, kita support dia terus, tapi kemudian final terakhir kita akan bingung begitu nanti satu saat kita harus pergi, kita harus meninggal, siapa yang akan urus dia, siapa yang akan support dia, itu akan menjadi duka yang paling luar biasa. Ya, jadinya kembali lagi bijaksanalah dalam memberikan cinta kasih, dibutuhkan kebijaksanaan untuk hal ini. Dan untuk anak-anak muda, jangan terlena. Karena fenomena ekor busuk ini ada di depan mata untuk kedepannya. Ya, itu aja dari Su. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk Dokter Yudi dan juga Su Xianping. Nah sebelum kita menutup acara pada talk show pada malam hari ini,
Dokter Yudi sudah membawa Ya. apa dok? Silakan. Saya kebetulan punya seorang sahabat namanya Oliver. Oliver ada ya, hadir ya Oliver. Oliver adalah anak muda dengan keistimewaan punya spektrum autism. Tapi alih-alih dia berekor busuk, dia menjadi anak yang sangat produktif dan melukis. Dia melukis buat gereja, melukis buat MRT, kemarin juga melukis buat biksu-biksu tudong di Borobudur. Dan hari ini karena kita ngomongin soal anak, saya ingin memberikan satu contoh yang baik, anak yang dengan keistimewaan tapi melukis. Dan lukisan ini dia suka banget dengan biksu, suka banget lihat orang dengan kepala pelontos. Saya mengundang datang karena mereka ingin memberikan hadiah lukisan penghargaan yang dilukis langsung oleh Oliver kepada Suhu Xianping. Mungkin saya serahkan ke panitia gimana pengaturannya. Oke. Ada di belakang ya? Oke, mungkin Oliver kita boleh undang ke depan juga. Silakan didampingi sama Mama ya. Oke. Silakan. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Teman-teman. Oke, Bapak Ibu semuanya. Hai Oliver. Oke. Lukisannya boleh? Silakan. Waterfall, Quiet Airways. Oke Oliver, thank you so much sudah hadir. Nah ini dia lukisannya dari Oliver yang juga bekerja sama, berkolaborasi sama Dokter Yudi ya. Cek. Ya saya lukisannya Oliver melukis biksu yang yang makan bersama kucing. Tulisannya saya tulis saja, artinya tulisan ini dari quote dari seorang tabib di Tibet abad ke-11 Suhu. Dia mengatakan jika Anda mengembangkan ulas ASI yang besar, Taipeisin, maka apapun yang Anda lakukan menjadi dharma. Ya, mungkin saya silahkan ke mungkin dari Baik. Oke, mungkin bisa kita sambil foto bersama dulu, boleh ya sambil lukisannya kita serah terimakan boleh ya? Boleh. Sambil pegang Suhu boleh sama Oliver, oke. Boleh kita abadikan terlebih dahulu? tangan dong. Boleh tepuk tangan, luar biasa ini karya dari Oliver yang luar biasa. Bahkan saya nggak punya keahlian seperti ini gitu loh. Ini harus jadi semangat buat kita semuanya pastinya. Terima kasih banyak. Saya boleh kembalikan ke rekan saya. Oh baik Suhu, boleh Suhu. Avalokiteswara. This is the pendant. Okay, this is the pendant for you. You can use it. Okay. Okay, thank you. Karena ada 2 orang, satu lagi Dr. Yudi. Satu lagi Dokter Yudi silakan. Tulisannya kan ini. Terima kasih, boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Langsung dipakai sama Oliver. Oliver thank you, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. Silakan Bro Sandi. Ya Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk talk show kita pada malam hari ini. Fenomena anak dengan ekor busuk. Dengan narasumber kita yang mulia Biksu Badrapala Mahastawira dan Dr. Yudi Ghazali. Dan dimoderator dengan sangat apik oleh Sony Lesmana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiganya. Selanjutnya, kalau tadi sudah Oliver menyerahkan sebuah lukisan, kini saatnya dari Young Buddhist Association of Indonesia akan menyerahkan sertifikat rasa terima kasih kepada Yang Mulia Biksu Badrapala Mahastawira. Terima kasih Suhu atas kesediaan waktunya mengisi talk show kita pada malam hari ini. Selanjutnya untuk Dr. Yudi Ghazali atas waktu dan sharing yang sangat bermanfaat yang diberikan pada malam hari ini, boleh ke tengah.
Oke. Selanjutnya sertifikat kita berikan kepada moderator kita, Bro Sony Lesmana. Dapat juga? Luar Dapat. biasa. Terima kasih banyak, terima kasih.